Ini Pak ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melihat sana ke sini. Gitu sudah. Awalnya langsung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan saya pada percakapan pasca observasi bersama saya Agus Mardianto, TGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Karangmalang, Kabupaten Sragen. Saya masih ditemani oleh Bapak Danang Setiawan sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun ditemani oleh Ibu Rini sebagai pengajar praktek. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya Bu Rini? Alhamdulillah sehat Pak Agus. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Pak Danang. Waalaikumsalam Pak. Pripun kabarnya Pak Danang? Alhamdulillah sehat. Semangat. Alhamdulillah. Baik, dari percakapan pasca observasi ini saya nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan Pak Danang, yaitu terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Tujuannya apa? Tujuannya tentunya untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang telah panjenengan lakukan. Itu nggih Pak Danang nggih. Iya Pak. Insya Allah nggak banyak pertanyaan, yang penting nanti kita bisa mengevaluasi dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Yang pertama Pak Danang, bagaimana perasaannya Pak Danang dengan pelaksanaan observasi yang telah kita lakukan? Baiklah, terima kasih Pak Agus yang telah membersamai saya dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin. Yang kami hormati Ibu PP, Bu Rini, yang kami hormati juga Pak Agus selaku supervisor pada waktu beberapa minggu yang lalu kita sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, yaitu tepatnya di kelas 7F. Di situ Pak Agus telah menilai dari awal dimulai pembelajaran sampai selesai. Nah, kembali pada pertanyaan yang diajukan oleh Pak Agus tadi sehubungan dengan bagaimana perasaan saya ketika mendapatkan supervisi dari Pak Agus selaku coach, maka yang saya rasakan adalah hal yang sangat tentunya berbeda daripada pembelajaran yang biasanya. Karena apa? Saya merasa kalau mengajar itu memerlukan suatu metode yang menarik, strategi yang pas, yang sesuai dengan situasi kelas, dan tentunya semua itu harus dipersiapkan dari awal sampai selesai secara matang. Nah, disitulah yang saya rasakan hal yang berbeda. Jadi ketika seorang guru mengajar di kelas, tentunya hal yang paling penting kalau kita sebagai guru ya adalah apa? RPP. Jadi RPP itu sudah menyangkut beberapa tahapan-tahapan mengajar, mulai dari menyiapkan sarana prasarana dalam mengajar, kemudian bagaimana model pembelajaran yang akan kita siapkan, yang kita berikan pada anak-anak supaya anak itu bisa memahami pembelajaran yang kita sampaikan. Kemudian juga tujuan pembelajaran yang pada awal-awal pembelajaran sudah kita sampaikan pada anak-anak supaya anak ini bisa memiliki harapan setelah pembelajaran ini mereka akan mendapatkan apa yang mereka capai seperti itu. Nah, jadi yang jelas untuk yang saya rasakan adalah hal yang berbeda yang pertama. Yang kedua adalah perasaan ketika diawasi atau disupervisi itu sangat berbeda tentunya. Jadi perlu
ketenangan juga, perlu persiapan yang matang juga dibandingkan dengan kita ketika mengajar tidak disupervisi. Maka ini terkadang kita kurang mempersiapkan secara matang. Begitu Pak Gus. Oke, jadi yang dirasakan Pak Danang ada sesuatu hal yang berbeda nggih, Betul sekali Pak dibandingkan Gus. dengan pembelajaran biasanya. Ya. Jadi tadi Pak Danang juga sudah menjelaskan bagaimana harus mempersiapkan RPP dengan matang, kemudian metode yang akan dipakai benar-benar dipikirkan, kemudian juga tujuan yang akan dicapai seperti itu. Baik Pak Danang, selanjutnya mungkin bisa diceritakan kembali Pak Danang, yaitu tentang area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas. Seperti halnya ketika praobservasi dulu, Panjenengan juga sudah menjelaskan lah, nanti mungkin bisa dijelaskan kembali, kemudian langkah-langkah tahapan pembelajaran yang sudah Pak Danang lakukan, mungkin juga bisa dijelaskan. Ya, untuk area pengembangan yang saya lakukan di situ adalah saya berusaha untuk mencapai yaitu 2 area, yaitu yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Untuk area pengetahuan, di situ murid diharapkan memahami kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah. Jadi ketika yang pertama tujuannya area pengembangannya yaitu dari segi ilmu tajwid, yang pertama langkah-langkah yang saya terapkan adalah bagaimana anak kita ajak untuk membaca yaitu ayat-ayat Al-Qur'an ataupun potongan ayat yang di situ akan mencakup dua poin penting. Yang pertama adalah nanti anak bisa membaca ayat Al-Qur'an dengan baik dan benar, itu dari segi tajwid. Kemudian yang kedua, dari tindak lanjut membaca Al-Qur'an dengan baik nanti, anak akan secara otomatis akan diarahkan kepada area pengembangan, yaitu untuk memahami hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah. Karena apa? Untuk materi alif lam samsiah dan alif lam komariah ini adalah materi yang sangat luas. Jadi dalam Al-Qur'an itu kalau kita baca contoh misalkan satu surat saja, misalkan Al-Fatihah, itu kalau kita ambil hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah ini, mereka bisa menyebutkan lebih dari 10. Jadi 10 bacaan alif lam samsiah dan komariah. Itu yang bagi mereka itu adalah tidak menyadari kalau ini adalah membutuhkan pengetahuan oh ini termasuk bacaan yang harus dibaca samsiah atau komariah yang dibaca jelas ataupun dibaca dengan berdengung seperti itu. Jadi itu untuk yang pengetahuan. Jadi bisa anak-anak bisa membedakan. Tentunya nanti dalam langkah-langkahnya bisa kita selain membaca juga saya juga nanti akan menayangkan yaitu potongan-potongan ayat yang berupa slide atau berupa presentasi dari video atau bentuk PDF yang berisi potongan ayat. Anak-anak nanti bisa mengklasifikasikan apakah ini samsiah atau komariah. Itu yang pertama adalah tentang area pengembangan pengetahuan. Kemudian yang berikutnya area pengembangan keterampilan, yaitu murid mampu membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, khususnya bacaan alif lam samsiah dan komariah. Nah, ini hal yang sangat mendasar, yaitu ketika kita sebagai umat Islam ketika membaca Al-Qur'an tanpa didasari dengan ilmu tajwid adalah satu hal yang sangat
ironis sekali karena ini sifatnya adalah paling penting. Jadi kita membaca dengan kaidah tajwid itu sangat penting. Jadi anak-anak ini diajak untuk bagaimana cara membaca terutama Quran surat An-Nisa ayat 59 yang di situ isinya adalah bagaimana kita sebagai orang beriman diajak untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya wa ulil amri minkum dan pemimpin di antara kamu semuanya. Jadi di situ dua hal yang dapat kita capai selain anak-anak bisa membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 serta An-Nahl ayat 64. Selain itu juga anak-anak bisa mengartikan. Bagus. Dia mengartikan ayat yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 59 di situ secara garis besar yaitu mengajak kepada orang yang beriman supaya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, kemudian taat kepada Rasul dan taat kepada pemimpin kita, baik itu pemimpin yang ada di negara kita, kemudian di daerah kita, di desa kita, dan bisa juga pemimpin sampai di keluarga kita, dari ayah, dari ibu mereka, kemudian sampai pada lingkup yang paling kecil yaitu di sekolah, yaitu ketua kelas. Jadi seperti itu untuk area pengembangan supaya anak-anak ini tadi bisa meningkatkan kemampuan mereka tidak hanya membaca saja tapi bisa memahami makna yang mereka baca dari materi bab tentang yaitu Al-Samsiyah, Qomariyah dan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Demikian Pak Gus. Baik, jadi sudah saya catat Pak Danang, ada dua area pengembangan, area pengetahuan dan area keterampilan. Area pengetahuan murid memahami kaidah ilmu tajwid khususnya hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qomariyah. Ya. Untuk area keterampilannya murid bisa mempraktekkan membaca kaidah ilmu tajwid tersebut dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti itu. Memahami baik arti. Pak Danang, kemudian sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira apakah sudah berhasil dilaksanakan di dalam kelas itu belum ya kira-kira? Sejauh ini yang saya evaluasi dari saya pribadi, yang saya rasakan ini dari segi pemahaman, konduktivitas pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Anak-anak sudah begitu antusias, semangat dalam mempelajari materi yang saya sampaikan. Anak-anak begitu ketika saya berikan pertanyaan mereka menjawab, ketika mereka saya tunjuk untuk maju ke depan mereka sangat sigap dan siap.